Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan belajar kosakata baru dalam puisi, jenis alat ukur panjang, dan gerakan bunga mawar. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama, tentang kosakata baru dalam puisi. Puisi adalah sebuah karangan yang indah. Puisi ditulis dalam beberapa baris. Dan baris dalam puisi disebut dengan rima. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi yang berjudul Kupu-Kupu. Pada puisi Kupu-Kupu ini, kita atau kalian bisa membaca dan memahami apa isi dari puisi tersebut. Nah, tahukah kalian apa isi puisi ini? Nah, puisi ini menceritakan tentang kecintaan penulis terhadap kupu-kupu. Agar kalian lebih mudah memahami tentang isi cerita dari sebuah puisi, ada caranya, yaitu yang pertama, kalian harus membaca dengan sungguh-sungguh tentang puisi tersebut. Dan yang kedua, kalian juga harus membuat pertanyaan sesuai isi puisi tersebut. Nah, contohnya yaitu puisi kupu-kupu ini. Mudah bukan? Kalian bisa mengerjakan soal atau menceritakan isi puisi pada lembar kerja yang sudah ada di rumah kalian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis alat ukur panjang. Sebelum kita melihat atau belajar apa itu alat ukur dan kegunaannya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Contohnya, yang pertama satuan meter disimbolkan dengan M. Dan satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikutnya, Ibu akan memberikan contoh alat ukur panjang dan kegunaannya. Di sini ada 4 alat ukur, yaitu ada penggaris, roll meteran kecil, roll meteran gulung, dan meteran kain. Dari keempat alat ini mempunyai kegunaan masing-masing. Yang pertama yaitu penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda. Roll meteran atau meteran roll kecil digunakan untuk mengukur meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Alat yang ketiga yaitu meteran gulung. Seperti gambar ini. Nah, ini gunanya untuk mengukur panjang jalan. Dan yang terakhir yaitu meteran kain, yaitu gunanya untuk mengukur panjang sebuah kain. Nah, ini adalah contoh alat ukur panjang. Untuk lebih memahami kegunaan dan bagaimana cara menggunakannya, perhatikan soal berikut ini. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, ayo kalian tahu apa jawabannya? Iya betul, jawabannya adalah meteran gulung karena mengukur jarak antara Benny dengan teman-temannya. Ada soal berikutnya yaitu soal yang kedua. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur, panjangnya 300 cm. Artinya, panjang papan tulis tersebut sama dengan 3M.
Adapun alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran roll kecil. Nah, tadi sudah ada gambarnya dan bentuknya. Pasti kalian sudah memahami dan mengerti bagaimana bentuk dari alat itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan bunga mawar di taman. Gerakan ini seperti gerakan senam. Ya, sebelum melakukannya, kalian juga harus melakukan pemanasan karena sangat penting untuk menyiapkan tubuh kita sebelum melakukan kegiatan agar kita tidak cedera ketika melakukan kegiatan atau gerakan tersebut. Adapun gerakan bunga mawar adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh 3 atau beberapa bentuk gerakan bunga mawar di taman. Kalian bisa mempraktekkan di rumah bersama orang tua kalian. Selanjutnya, kita masuki pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kelima ini kita masih mempelajari tentang kosakata baru dalam puisi. Selanjutnya tentang pengamalan sila keempat Pancasila dan gerakan senam. Perhatikan puisi berikut ini yang berjudul Paman Datang. Untuk mengetahui makna dari kata yang ada dalam puisi yang menurut kalian sulit atau belum dipahami, kalian bisa mencarinya dalam Kamus Bahasa Indonesia agar lebih memahami dan bisa mengintonasi atau mengekspresikan puisi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yaitu kalian harus mempunyai intonasi, artikulasi, dan ekspresi, sehingga penyampaian puisi ini betul-betul tersampaikan oleh pendengarnya. Adapun makna dari intonasi adalah ketepatan bunyi, sedangkan artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata, dan ekspresi atau mimi adalah raut wajah ketika kita membaca puisi. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian membaca sebuah puisi. Materi berikutnya yaitu pengamalan sila keempat Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sila keempat. Apa anak-anak? Ini adalah gambar kepala banteng. Masih ingat bagaimana bunyi sila keempat? Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyi sila keempat Pancasila. Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar Beni dan teman-teman di kelasnya sedang melakukan musyawarah bersama. Nah, belajar bermusyawarah. Ini adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Kalian tahu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah keadaan berkumpul bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat sehingga diperlukan semangat kekeluargaan. Ini adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Selanjutnya kita setelah belajar tentang pengamalan sila Pancasila, kita akan belajar tentang senam. Berikut adalah beberapa gerakan senam. Jangan lupa sebelum melakukan senam kalian harus melakukan apa? Pemanasan. Ya, untuk menghindari cedera ketika kita melakukan senam. Gerakan yang pertama yaitu kalian bisa mengayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang. Berikutnya kalian bisa mengayunkan dua lengan ke kiri dan ke kanan. Dan mengayunkan dua lengan dari samping ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir kalian bisa mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Mudah dipraktekkan dan bisa kan? Nah, Bunda harap kalian bisa mencobanya bersama adik atau ayah dan ibu kalian di rumah. Pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran 6 ini kita akan belajar kosakata dalam puisi
mengukur panjang benda, dan pengamalan sila kelima Pancasila. Perhatikan puisi Nyiur Hijau. Pada puisi Nyiur Hijau ini ada beberapa kata yang mungkin belum kalian pahami. Di antaranya yaitu yang pertama, merayu. Apa sih arti kata merayu? Artinya besar. Merayu itu artinya besar. Kata yang kedua yaitu nyiur. Nyiur mempunyai makna kelapa. Kosakata ketiga siar yang bermakna meratakan kemana-mana. Kosakata yang keempat yaitu makmur yang bermakna sejahtera. Dan yang terakhir permai yang bermakna elok atau indah. Dengan memahami makna dari kata yang ada dalam puisi, ini dapat menambah kita untuk lebih memahami puisi dan mudah menyampaikan puisi dengan benar karena mengetahui makna dari puisi tersebut. Selanjutnya perhatikan Benny dan kawan-kawannya. Benny dan kawan-kawannya sedang mengukur badan mereka dengan menggunakan alat ukur lor meter kecil dan meteran kain. Adapun yang mereka ukur adalah kaki mereka masing-masing, yaitu panjang kaki Benny 22 cm, panjang kaki Edo 24 cm, panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Benny. Nah, pertanyaannya, coba kalian urutkan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek, yaitu kaki Edo, kaki Benny, dan kaki Siti. Nah, jadi badan kita atau alat tubuh kita ini bisa diukur dengan meteran kain atau meteran roll kecil. Memudahkan kita mengetahui panjang dari kaki kita ataupun tangan kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, simbol dari sila kelima ini adalah padi dan kapas. Adapun bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini hubungannya dengan sikap adil terhadap semua orang. Contohnya, hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman, dan yang terakhir saling menolong kepada semua orang. Ini adalah contoh pengamalan atau sikap yang sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, berikut ringkasannya. Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang puisi dan kosakatanya, di mana di situ ada intonasi, artikulasi, dan mimik. Kemudian tentang alat ukur panjang dan satuannya. Dan yang ketiga tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima. Sila keempat contohnya musyawarah, dan sila kelima contohnya bersikap adil. Dan yang keempat yaitu gerakan senam. Ya, gerakan senam yang bisa menyehatkan badan kita agar selalu sehat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita ini telah usai. Semoga pembelajaran ini, materi yang Ibu sampaikan dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.